Raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa makna hadis ini? Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuhnya. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi," seandainya mereka tahu balasan solat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka akan datang. Dan setiap langkah itu, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis setiap langkah tapak kaki mereka. Wa kulla syai'in ahsaynah, semuanya kami hitung, kami catat dalam buku catatan yang nyata. Setiap langkah kaki, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Kalau ada yang berkata, kami tidak melangkah kaki tadi Pak Ustaz, kami naik kendaraan, maka setiap tetes bensinnya pun dibalas Allah SWT. Kami tidak pakai bensin, pakai solar, setiap tetes solarnya pun juga dibalas Allah. Kami tidak naik kendaraan, numpang sama kawan, setiap tumpangannya pun dibalas Allah SWT. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau solat subuh sudah macam solat Jumat, disitulah gentar, disitulah akan merdeka Palestina. Allahu Akbar. Palestina kata orang tak mungkin merdeka Pak Ustaz. Allah berjanji dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai batu pun akan berkata, apa kata batu? Ya abadallah, wahai hamba Allah, hadza kafirun uqtulhu, ini di belakangku ada orang kafir bersembunyi yang tidak bersaksi menolong agama Allah, hanya pohon syajaratul gharqad. Subhanallah, Masya Allah, hari ini Palestina ditumbuhi tanaman yang hijau. Mata kita melihat dari perbatasan Rafah, 2 kota yang dipisah, satu diambil oleh Mesir, satu masih dijajah oleh Israel, dan pokok-pokok kayu gharqad tegak berdiri seperti pinus. Mereka sengaja menanamnya karena akan menanti kedatangan Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan di akhir zaman. Tapi janji itu pula yang ditagih, diminta orang beriman dengan ramainya mereka solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah sampai akhir hayat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang sudah merasakan manisnya solat berjamaah, kalau dia tak berjamaah, rasa tak berjamaah. Berapa kali orang mengulang solat sampai 2 kali. Loh, kamu tadi kan sudah solat. Astagfirullahalazim. Begitulah kalau sudah biasa solat berjamaah, tiba-tiba solat sendiri, rasa tak berjamaah. Ini yang disebut Nabi ada 7 golongan di akhirat nanti. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah, dan dia salah satu yang dapat. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, anak muda, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, badannya boleh di kebun kelapa sawit, tapi hatinya tergantung di masjid. Kalau sudah seruan azan memanggil hayya 'alas shalah, tak sabar dia untuk datang ke rumah Allah. Tapi ini bisa juga dibalik. Gimana caranya? Badannya di masjid, hatinya tergantung di luar masjid. Nah, itulah yang salam kiri kanan melompat deh macam ayam nampak musang. Tak sempat lagi berzikir, tak sempat lagi berdoa. Tapi kita di masjid yang megah, yang unik, yang cantik dengan ukirannya, penuh dengan sejarah historis ini, kita masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, yang pertama tahiyatul masjid.
Idza dakhala ahadukumul masjida, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Usolli sunnatan tahiyatal masjid. Ustaz Somad, ya, bagaimana dengan musola? Tetap tahiyatal masjid, karena tak ada usolli sunnatan tahiyatal surau, usolli sunnatan tahiyatal musola, usolli sunnatan tahiyatal langgar. Di Minangkabau namanya surau, negeri Melayu juga surau, di Jawa langgar. Sehingga ke masjid, sempatkan tahiyatul masjid, karena tempat-tempat kening menempel ke lantai akan bersaksi di hadapan Allah. Maka kita lihat ada 2 orang bapak tua selesai solat sama-sama tegak, tiba-tiba mereka ceng, tempat ini pindah kemari, ini pindah ke sini. Kenapa? Karena mereka ingin tempat-tempat sujudnya, tempat-tempat tegaknya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian qabliyah subuh. Qabliyah subuh ini, andai terlambat datang sama sekali, tinggal waktu 2 menit, jam dinding menampakkan waktu 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Mana yang saya laksanakan Pak Ustaz? Kalau saya laksanakan qabliyah atau tahiyatul masjid? Dilaksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Tapi kalau dilaksanakan qabliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi ini berlaku dalam keadaan darurat, terlambat, tinggal 2 menit. Jangan gara-gara ini besok lambat terus. Kenapa kamu lambat? Nyantai aja bro, nanti udah agak-agak 2 menit kita datang. Insya Allah laksanakan qabliyah, automatically dapat tahiyatul masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai itu menunggu iqamat dikumandangkan, zikir. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, panggillah dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Itu apa maknanya semua? Allah yang nyuruh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul Allah, panggillah ya Allah. Awid'ur Rahman, panggillah ya Rahman. Ayyamma tad'u, nama manapun yang kau panggil. Falillahil asmaul husna, ada nama yang baik-baik, panggillah dia dengan nama yang baik-baik. Saya ingat waktu haji di Makkah Al-Mukarramah, kami wukuf di Padang Arafah, lalu kemudian pas pembacaan doa, tiba-tiba yang baca doa lama, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Kenapa? Walillahil asmaul husna, Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, kalau mau berdoa panggil dia. Aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajid, orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Seandainya orang paling dekat dengan Allah itu dikatakan orang di Makkah, Allah tak adil, berarti orang yang ada di Duri jauh dari Allah. Seandainya dikatakan orang yang dekat dengan Allah di Masjid Nabawi, berarti Allah tak adil, berarti orang Masjid Nabawi yang dekat dengan Allah. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'aksiru fihi doa. Mau kaya mau miskin bisa sujud, berbanyaklah doa. Mau di Duri, mau di Makkah, mau di Madinah, mau di Pekanbaru bisa sujud, mintalah waktu sujud itu. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, illa rafa'ahullah, Allah akan hitung berapa lama kita sujud. Berapa lama kau kukasih hidup? Hidup 83 tahun. Tidurnya berapa tahun? Satu hari tidur 8 jam. Musim Covid ini bertambah 10 jam. Berarti kalau satu hari itu dibagi 3, 8 jam. Berarti kalau hidupnya 60 tahun bagi 3, berarti siapa yang berumur 60 tahun 20 tahun tidur. Kan 20 tahun tidur. Nanti di akhirat itu ditimbang sujud kita berapa lama. Pas ditimbang sama malaikat, catatan tidur 20 tahun. Sujud pas macam stempel tukang pos. Asal-asal lokek tuh tukang pos.
Bahkan mungkin kening itu tak pula sampai ke sajadah, baru ujung rambut aja kena sajadah. Maka sujud akan dihitung. Sujud yang paling sedikit bacaan 3 kali. Subhana rabbiyal a'la. Sikit 3 kali. Yang sedang 5 kali. Yang banyak 7 kali. Lebih dari 12 kali makruh. Makruh hukumnya imam membaca tasbih sujud lebih dari 12 kali. Kalau mau sujud lama-lama, sujudlah waktu sholat sendiri pas tahajud malam. Ini kadang kalau sedang tahiyatul masjid ditengok orang, mau sujud. Hampir diangkat jamaah, sangka sakaratul maut. Tapi kalau sedang sendirian, sengaja diciptakan Allah waktu malam, gelap, sendiri, supaya kita beramal tak ditengok orang. Sengaja diciptakan Allah malam, gelap, tak nampak orang, supaya kita selamat dari riak. Jangan di tengah malam pun riak juga. Sebelum sholat, streaming pula dulu. Hai guys, mari kita tahajud. Kalau posting ngajak iktikaf bagus. Masyarakat Pekanbaru, Riau dan sekitarnya, mari kita iktikaf pada hari Jumat, malam Sabtu, pekan kedua. Bagus. Mengajak orang, membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Berbanyak sujud. Nabi pernah sujud, sujudnya selama ayatnya. Sepanjang ayatnya, begitulah sujudnya. Lama sekali sujud. Tapi waktu dia sholat sendiri di kamar, bukan waktu jadi imam. Umur umat yang paling pendek umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihissalam meninggal 950 tahun. Lalu kemudian berkecil hatilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya paling pendek, usianya paling sedikit, badannya paling kecil. Ada 4 orang pada Bani Israel. Ibadahnya waktu malam qiyamul lail 80 tahun, jihadnya di waktu siang. La ya'sunallaha tarfata ainin. Tak pernah buat dosa kepada Allah walaupun sekedip mata. Malamnya qiyamul lail, siangnya jihad fisabilillah, 80 tahun tidak pernah sekalipun buat maksiat sekedip mata. Kalau ayat, hadis, riwayat ini dijadikan sandaran, betapa berkecil hatinya umat Islam. Tapi kalau dia istiqomah sholat di masjid, setahun saja mengalahkan ibadah Bani Israel. Bani Israel hanya bisa beribadah 80 tahun, sedangkan umat Muhammad SAW istiqomah sholat di masjid 1 tahun, maka ibadahnya sudah 27 tahun. Kenapa begitu? Karena 1 hari dia beribadah sama dengan 27 hari. Kenapa begitu demikian perhitungannya? Man shalla, siapa yang sholat al-jama'ata, sholat jamaah. Sholatul jama'ati, sholat berjamaah, tafdulu sholat al-fadhi, lebih utama daripada sholat sendirian. Bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Orang selalu menghitungnya 1 sholat. 1 sholat di sini dengan 1 sholat di rumah 27. Iya, kalau ngitungnya 1 sholat. Tapi kalau ngitungnya 1 tahun, maka orang yang istiqomah sholat di masjid 1 tahun berarti bertambah usianya 27 tahun. Kalau istiqomah 10 tahun berarti usianya bertambah 270 tahun. Kalau istiqomah 40 tahun, tinggal hitung aja sendiri. Betapa umur umat ini luar biasa. Itu belum dihitung Lailatul Qadar. Kalau dia dapat Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. 2 pendapat ulama tentang makna alfi syahri. Yang satu mengatakan 1000 bulan itu memang angka nominal 1000 bulan 83 tahun. Tapi yang satu mengatakan bukan angka nominal 1000 bulan. 1000 dalam hitungan Arab adalah angka tertinggi, karena tidak ada sejuta. 1000 alf. Kalau sejuta, alfu alfi, 1000. Maka begitu dikatakan 1000 bulan, maknanya angka tertinggi yang tidak ada batasannya, unlimited. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar?
Lalu kenapa tidak diberitahu siapa yang dapat Lailatul Qadar kemarin? Sudah 8 Zulqa'dah belum turun daftar nama yang dapat Lailatul Qadar kemarin. Karena kalau diberitahu, dijamin subuh ini tidak ada lagi yang ke masjid. Ketika ditanya kenapa si anu tidak ke masjid, sudah keluar daftar nama yang dapat Lailatul Qadar, sehingga dia tidak lagi merasa perlu ke masjid lagi. Maka Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha, tidak diberitahu siapa yang dapat sholat wusta, tidak diberitahu siapa yang dapat haji mabrur, tidak diberitahu siapa yang dapat Lailatul Qadar, supaya kita senantiasa merasa cemas, khawatir, takut, supaya kita senantiasa meminta, memohon, berharap. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini semua adalah pelajaran bagi umat. Maka masjid adalah tempat beribadah, tapi ibadah bukan hanya di masjid. Masjid tempat beribadah, wa annal masajida lillah, masjid milik Allah, masjid tempat beribadah kepada Allah. Tapi ibadah bukan hanya di masjid. Orang Islam hebat luar biasa. WC, toilet, tempat najis pun bisa menjadi tempat ibadah. Gimana ceritanya Ustaz mengatakan WC jadi tempat ibadah? Semua orang buang air besar, buang air kecil, tapi orang beriman buang air besar, buang air kecilnya menjadi ibadah. Ketika dia sebut nama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dia dari WC itu, dia berkata, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Mengapa keluar WC dia berkata ampunkan aku ya Allah? Karena selama di WC lidahnya dia tidak pakai menyebut nama Allah. Siapa yang menyebut nama Allah dalam WC, maka terlaknatlah dia. Karena WC tempat kotor, tempat najis, tempat setan. Maka keluar dari WC dia berkata, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Karena sudah tidak memakai lidah yang mestinya bertasbih, bertasbih, bertahmid, bertakbir, tapi selama di WC tak dia pakai untuk itu, maka sesungguhnya dia sudah merasa berdosa. Dosa bukan minum khamar, dosa bukan menghisap ganja, dosa bukan pakai sabu-sabu narkoba, dosa bukan berzina. Dosa apa? Dosa tidak memakai lidah untuk berzikir, menyebut Allah. Maka keluar dari WC dia katakan, ghufranaka, ampunkan aku karena aku sudah berdosa kepada engkau ya Allah. Kalau tidak menyebut Allah, tidak memfungsikan anggota tubuh yang semestinya untuk itu, tidak dipakai untuk itu, maka sesungguhnya itu juga sudah merupakan dosa kepada Allah. Kita inilah orang yang paling banyak dosa. Jempol yang mestinya dipakai untuk berzikir subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, dipakai untuk handphone yang tak pernah berhenti. Kamu kenapa dari tadi main handphone? Handphone saya pun juga isinya adalah tasbih tahmid Ustaz. Oh mantap. Inilah handphone yang masuk surga sama punya Ustaz.